Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Siti Rahma Aulia dari kelas 12 MIPA E. Pada kesempatan kali ini, aku mau melakukan percobaan korosi pada paku dengan diberi beberapa perlakuan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari korosi? Korosi adalah reaksi kimia antara logam dengan zat-zat yang ada di sekitarnya atau dengan partikel-partikel lain yang terkandung dalam logam. Lalu, apa sih tujuan kita melakukan percobaan kali ini? Yang pertama, untuk mengetahui proses terjadinya korosi pada paku dengan diberi beberapa perlakuan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi secara nyata. Dan yang ketiga, menuliskan reaksi redoks sesuai dengan peristiwa korosi berdasarkan percobaan. Nah, gimana sih percobaan korosi kali ini? Yuk simak video berikut ini. Yang diberi label A, kita hanya membutuhkan paku dan satu gelas plastik bening ini. Lalu paku tersebut kita masukkan ke dalam gelas dan dibiarkan terbuka seperti ini. Untuk gelas yang berlabel B, kita membutuhkan air setengah gelas. Kita akan tuangkan setengah gelas ke dalam sini. Lalu paku tadi kita masukkan ke dalam. Untuk gelas yang berlabel C, kita membutuhkan larutan garam dan paku. Gelas yang berlabel C ini kita isi larutan garam sebanyak setengah gelas. Lalu kita masukkan paku ini ke dalam gelas dan dibiarkan terbuka. Gelas berlabel D, kita membutuhkan larutan asam cuka dan paku. Gelas yang berlabel D ini, yang berlabel D, kita tuangkan larutan asam cuka sebanyak setengah gelas. Lalu kita masukkan paku ke dalam gelasnya dan dibiarkan terbuka. Untuk gelas berlabel E, kita membutuhkan minyak goreng dan paku. Seperti sebelumnya, kita tuangkan minyak goreng sebanyak setengah gelas. Lalu masukkan paku ke dalam dan dibiarkan terbuka. Gelas berlabel F, kita membutuhkan paku, plastik, dan karet untuk menutup wadah kosong yang berisi paku ini. Kita masukkan dulu pakunya dan akan berlabel G, kita isi setengah gelas dengan air. Lalu kita masukkan paku dan kita tutup dengan plastik. Gelas yang berlabel H, kita isi larutan garam setengah gelas. Lalu kita masukkan paku.
Dan kita tutup dengan plastiknya. Untuk gelas Bela-Beli kita isi asam cuka setengah gelas juga. Lalu kita taruh paku dan tutup gelas Bela-Beli. Kita isi juga minyak setengah gelas. Lalu kita taruh paku ke dalamnya dan kita tutup dengan plastik. Ini adalah hasil pengamatan selama 7 hari ke 10 paku yang telah diberi beberapa perlakuan secara berbeda ya teman-teman. Di atas adalah 5 paku yang dibiarkan terbuka dan yang di bawah 5 paku yang diberi perlakuan tertutup. Bisa kita lihat yang pertama itu adalah paku dengan wadah kosong mengalami sedikit korosi. Lalu yang kedua, paku dengan berisi air mengalami korosi lebih banyak daripada yang wadah kosong. Yang ketiga yaitu paku berisi garam juga mengalami korosi di beberapa bagian, juga di atas pakunya. Dan yang keempat, diberi larutan asam cuka yaitu sangat mengalami korosi. Dapat dilihat dengan perubahan warna menjadi sangat gelap, berbeda dengan 4 paku lainnya. Dan yang terakhir yaitu paku dengan diberi minyak, jadi tidak terjadi korosi. Bisa kita lihat tidak ada perkaratan. Lalu 5 paku di bawah adalah paku yang ditutup dengan plastik. Bisa kita lihat paku pertama yaitu diletakkan di wadah kosong, sedikit mengalami korosi di beberapa bagiannya. Lalu yang kedua, paku diberi air mengalami korosi, lumayan mengalami korosi di beberapa bagiannya. Lalu yang ketiga diberi garam, larutan garam. Paku nomor 3 ini mengalami korosi yang lebih banyak daripada kedua paku sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu paku diberi larutan asam cuka. Bisa kita lihat perbedaan warnanya dari keempat paku lainnya, yaitu berwarna lebih gelap. Dan yang kelima yaitu diberi minyak goreng, hampir tidak ada korosi, bahkan mungkin tidak ada. Bisa kita lihat lumayan bersih di bagian pakunya. Setelah melihat hasil percobaan selama 7 hari, maka saya dapat simpulkan bahwasannya di antara paku yang diletakkan pada wadah terbuka dan tertutup akan lebih cepat mengalami korosi pada wadah terbuka. Hal ini karena pada saat paku diletakkan dan didiamkan selama 7 hari, paku akan berinteraksi dengan oksigen atau udara di sekitarnya yang akan mempercepat korosi pada paku, di samping dengan diberinya perlakuan seperti ditambahkan air, larutan garam, larutan asam cuka, dan minyak, dibanding dengan wadah tertutup yang tidak ada udara di dalamnya, sehingga akan lebih cepat paku yang diletakkan dalam wadah terbuka yang mengalami korosi dibanding pada wadah tertutup. Selain itu, seperti yang telah saya bahas bahwasannya paku dalam larutan asam cuka memiliki warna lebih gelap daripada 4 paku lainnya. Hal ini setelah saya cari tahu bahwasannya adanya kandungan asam dalam asam cuka atau CH3COH yang akan bereaksi lebih cepat dengan paku karena asam lebih korosif, lebih memiliki sifat korosif daripada barisan garam. Hal itu yang menyebabkan
Warna akhirnya setelah percobaan 7 hari didiamkan, paku tersebut lebih berwarna gelap daripada paku lainnya. Jadi itu dia hasil percobaan korosi pada paku yang telah saya lakukan selama 7 hari. Semoga percobaan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.